Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kami. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencari artikel pada jurnal nasional terakreditasi maupun pada jurnal internasional bereputasi. Saya harap video ini dapat membantu bagi kalian yang sedang menyelesaikan tugas akhir maupun yang sedang menyusun artikel. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara mencari jurnal nasional terakreditasi. Caranya yang pertama, kita buka browser. Kemudian kita ketikkan di sini sinta.ristekbrin.go.id. Kita tunggu masih loading. Nah, perlu diketahui bahwa SINTA adalah kepanjangan dari Science and Technology Index. Ini merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi kinerja author atau penulis, kemudian kinerja jurnal maupun kinerja institusi. Nah, di sini, di SINTA ini ada banyak sekali menu-menunya. Untuk mencari artikel ataupun jurnal pada jurnal nasional terakreditasi, maka kita bisa pilih sources, kemudian kita pilih jurnal. Nah, jika kita sudah memilih jurnal, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini adalah ranking atau pemeringkatan jurnal. Ya, ini ada peringkat 1 atau SINTA 1, kemudian SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5, dan SINTA 6. Di sini terdeteksi ada 4.984 jurnal yang terindeks di SINTA. Oke. Langsung saja, apabila kita ingin mencari nama jurnal, ya, ini ada dua kemungkinan. Kita tahu nama jurnalnya dan kita belum tahu nama jurnalnya. Nah, kalau misalnya belum tahu, maka kita bisa searching di sini menggunakan keyword. Misalnya saya ingin mencari dengan scope pendidikan. Ya, kemudian kita search. Maka di sini akan muncul banyak sekali jurnal dalam skop pendidikan. Ya, ini S1 maksudnya SINTA 1, dia juga terindeks Scopus, kemudian terindeks juga di portal Garuda. Kemudian jurnal Biosfer di SINTA 2, jurnal ilmiah pendidikan fisika Al-Biruni di SINTA 2. Ya, ini ada banyak sekali. Kalau misalnya tidak ada di sini, maka kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Oke, ini saya contohkan satu ya. Misalnya yang ingin saya cari adalah jurnal dalam lingkup pendidikan fisika. Maka saya pilih salah satunya, misalnya JIPF atau Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika. Di sini juga diberikan keterangan penerbitnya STKIP Singkawang. Di sini ada ISSN cetaknya, kemudian juga ada ISSN online-nya. Kita tinggal klik nama jurnalnya. Oke, setelah kita klik maka akan muncul tampilannya seperti ini. Jurnal JIPF ini terakreditasi mulai tahun 2017 sampai saat ini. Dia naik peringkat dari SINTA 3, 2017, 2018 SINTA 3, 2019 juga SINTA 3, 2020 naik peringkat ke SINTA 2. Nah, di sini juga kita bisa lihat citasinya. Ya. Kemudian H-indeksnya juga ada. Di sini ditampilkan cover jurnal, kemudian
informasi tentang penerbit, ya ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah STKIP Singkawang. Ini juga ada alamatnya, kemudian ada email dari jurnal tersebut. Nah, kita langsung saja klik website di sini. Nah, jika kita klik website, maka kita langsung terhubung dengan website atau OJS dari jurnal tersebut. Ini adalah tampilannya. JIPF, Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika, di sini ada indexingnya, Google, Sinta, dan sebagainya. Nah, kemudian jangan khawatir, biasanya pengelola jurnal juga mengupload sertifikat akreditasi pada website, ya contohnya seperti ini. Ini adalah sertifikat akreditasi yang menerangkan bahwa JIPF itu terakreditasi peringkat 2. Nah, untuk melihat artikelnya, kita bisa pilih di arsip. Nah, di sini tahun 2020, volume 5 nomor 3 tahun 2020 akan publish pada September 2020. Ini volume 5 nomor 2 2020 sudah terpublikasi pada Mei 2020 dan seterusnya. Ini tahun-tahun sebelumnya juga lengkap. Kita contohkan satu ya, yang volume 5 nomor 1 tahun 2020. Kita klik. Nah, maka akan muncul daftar artikel yang sudah terbit. Ini daftar artikelnya, ini nama atau judul artikelnya, kemudian ini nama penulisnya. Kita lihat misalnya ini yang mau saya download artikel ini. Saya klik judulnya, maka akan tampil seperti ini. Ya, ringkasannya ini judul artikel, kemudian nama penulis, kemudian abstrak, kemudian ada keywords. Setelah itu ada full text, PDF-nya, kemudian ada references. Nah, kalau kita ingin mendownload full text-nya, kita tinggal klik PDF di sini. Nah, maka akan muncul full papernya. Ya, kita tinggal klik saja ini, download this PDF file. Maka akan terdownload secara otomatis. Kita buka dulu. Nah, ini adalah full papernya. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mensitasi? Biasanya di OJS juga tersedia ya. Nah, kalau di OJS ini, di sini kita tinggal lihat how to cite item, kita klik. Nah, maka akan muncul tools-nya. Di sini bisa kita pilih menggunakan style apa nanti dalam penulisan daftar pustaka, ada APA, ada MLA, dan sebagainya. Tapi biasanya kalau di Indonesia yang sering digunakan adalah APA. Nah, ini tinggal di copy paste untuk daftar pustaka. Oke, itu contoh ketika kita searching menggunakan sebuah keyword pada laman Sinta ya. Nah, pada OJS ini, selain dari kita melihat per volume, kita juga bisa searching berdasarkan variabel atau keyword yang ingin kita cari. Caranya, kita bisa klik ini, search. Nah, kemudian kita ketikkan di sini keyword atau salah satu variabel penelitian kita, misalnya saya problem based learning. Ya, search. Nah, maka di sini akan ditampilkan banyak sekali artikel hasil penelitian yang sudah terpublikasi di jurnal ini yang judulnya berkaitan dengan problem based learning dari keyword yang tadi sudah saya ketikkan. Di sini kebetulan ada 1, 2, 3, 4, ada 6 artikel.
Nah, ini akan memudahkan kita, jadi kita tidak perlu mencari satu persatu pada volume yang sudah terbit. Kita cukup search, maka akan muncul. Kemudian kita bisa klik PDF-nya di sini, nanti akan muncul seperti tadi. Kita coba salah satu artikel yang ini. Nah, ini full text-nya sudah muncul. Nanti silakan di-download seperti cara yang tadi sudah saya contohkan. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke laman Sinta. Itu ketika kita searching dengan skop pendidikan. Nah, kalau misalnya kita sudah mengetahui jurnal yang sudah kita tuju itu mana, kita bisa juga langsung mengetikkan. Kita kembali ya ke sources, jurnal. Nah, misalnya kita sudah mengetahui nama jurnal tersebut. Jurnal tersebut ada di Sinta 2 misalnya. Kita tinggal klik di sini, S2. Kemudian kita tinggal ketikkan di sini. Sebenarnya kita juga bisa advance search. Di sini bisa kita tuliskan ISN-nya, SSN-nya, kemudian publisher-nya. Jadi nanti ketika di search langsung otomatis ke jurnal yang kita tuju. Tapi kalau misalnya belum tahu juga kita bisa langsung saja mengetikkan misalnya jurnal sportif. Kita tunggu. Ini jurnal sportif diterbitkan oleh Universitas Nusantara PGRI Kediri. Ini ISSN-nya di Sinta 2. Kita coba klik. Nah, tampilannya seperti jurnal yang pertama tadi saya contohkan. Nah, jurnal sportif ini sudah terakreditasi dari 2017 di Sinta 4, kemudian 2018 dan 2019 di Sinta 2. Ini ada informasi penerbitnya juga, kemudian ada alamat kantornya, ada email, dan ada nomor telepon. Di sini juga dicantumkan publikasi yang sudah terindeks di Sinta. Ini berurutan berdasarkan jumlah citasi. Nah, kita langsung saja ke laman atau website jurnalnya. Nah, ini jurnal sportif, jadi setiap jurnal itu ada websitenya, memiliki open journal system, dan biasanya setiap pengelola itu memberikan ciri khas. Jadi biasanya satu dengan yang lainnya tampilannya akan berbeda. Tapi informasi atau menu-menunya cukup lengkap. Di jurnal sportif ini kita bisa melihat skopnya, ya. Biasanya ada di about, dan di sini ada about the journal. Coba kita klik. Biasanya yang ditampilkan di sini adalah nama jurnal, kemudian publisher-nya. Setelah itu biasanya frekuensi terbitannya. Kemudian di sini pasti ada informasi tentang skop jurnal tersebut. Nah, jurnal sportif ini skopnya adalah pada bidang keolahragaan, mencakup 9 hal. Ini yang pertama physical education, kemudian sport tourism, sport coaching, dan sebagainya.
Nah, di sini juga ditampilkan sertifikat akreditasi dari jurnal sportif. Ya, kita bisa klik. Selain itu juga ada visitor atau pengunjung dari jurnal ini, kemudian publisher selain dari universitas. Jurnal sportif juga bekerja sama dengan Asosiasi Prodi Olahraga Perguruan Tinggi PGRI. Nah, kita lihat ini adalah sertifikat akreditasi dari jurnal sportif. Di sini ditampilkan EISSN-nya, kemudian penerbitnya, kemudian keterangan bahwa jurnal ini terakreditasi peringkat 2. Nah, di sini juga dilampirkan SK dari Dirjen Dikti. Oke, baik. Setelah itu saya akan mencontohkan bagaimana cara mencari artikel di jurnal sportif. Kita bisa klik isu, kemudian bisa pilih arsip. Nah, di sini sudah muncul volumenya. Ini yang terakhir adalah volume 6 nomor 1 tahun 2020. Kita bisa klik. Di sini ditampilkan daftar atau list artikel yang terpublikasi di volume 6. Ya, di sini ada nama penulis, kemudian ada judul artikel, kemudian ada PDF. Nah, kalau kita mau download langsung PDF-nya, kita bisa klik PDF. Ini langsung menuju pada full text-nya. Nah, seperti ini, kita langsung download saja. Tapi, kalau kita ingin melihat abstraknya terlebih dahulu, maka kita bisa klik judul artikelnya. Nah, kalau kita klik judul artikelnya, maka akan muncul seperti ini, judul, kemudian ada DOI-nya, kemudian nama penulis. Setelah itu akan muncul abstrak, dan references. Untuk melihat full text-nya juga kita bisa tinggal klik di sini PDF. Nah, di sini juga dilengkapi dengan how to cite, bagaimana cara kita untuk mensitasi. Di sini kita tinggal log dan copy paste untuk penulisan daftar pustaka. Di sini ada beberapa pilihan, ada APA, Harvard, MLA, dan sebagainya. Nanti tinggal disesuaikan dengan pedoman penulisan pada universitas Bapak Ibu sekalian. Baik, itu adalah contoh mencari artikel pada jurnal nasional terakreditasi. Akan saya lanjutkan pada bagaimana cara mencari artikel pada jurnal internasional reputasi. Sebetulnya ada banyak caranya. Kita bisa cari di DOAJ, terutama beberapa situs pengindeks pada jurnal internasional, bisa di DOAJ, EBSCO, dan sebagainya. Namun ada beberapa yang memang sistemnya berlangganan dan itu sangat mahal. Tapi ada juga yang free ya, yang gratis, dan itu open access. Nah, akan saya contohkan. Untuk Scopus kita bisa cari di Science Direct. Kita ketik Science Direct. Nah, di sini ada www.sciencedirect.com. Science Direct adalah situs web yang menyediakan akses berlangganan ke pangkalan data penelitian ilmiah dan medis. Ya, situs ini mengandung lebih dari 12 juta konten dari 3.500 jurnal akademik dan 34.000 e-book. Kita lihat, ini adalah URL-nya. Kita klik sciencedirect.com. Oke, tampilannya seperti ini. Ya, di sini ada keyword, ada author name, ada jurnal atau book title. Apabila kita sudah mengetahui informasi ini, kita bisa langsung ketikkan di sini supaya langsung menuju pada apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya belum ada, kita bisa ketikkan keywords-nya saja. Misalnya salah satu variabelnya adalah Flip Classroom. Saya search. Nah, maka akan muncul banyak sekali artikel yang kajiannya tentang Flip Classroom.
ya dari keywords yang tadi sudah saya ketikkan. Nah, kita juga bisa mensortir berdasarkan years atau tahun. Di sini ada 2021, 2020, 2019. 2021 ada 3 artikel, 2020 332 artikel dan sebagainya. Kemudian di sini ada tipe artikel, ada artikel review, kemudian ada artikel hasil research, ada encyclopedia, ada book, chapter dan sebagainya. Ada banyak sekali ya. Kemudian ada publication title. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada banyak sekali artikelnya. Tapi ketika tidak ada simbol PDF di bawah sini, artinya dia tidak open access ya. Untuk mendapatkan full text atau full papernya kita harus membayar. Nah, untuk mendownload yang open access, yang gratis, kita lihat di bawah artikel ada simbol PDF seperti ini. Ya, kita bisa download PDF, kita klik saja. Nah, kemudian akan muncul full papernya. Nah, ini adalah full papernya. Kita langsung klik saja di sini, download. Ini sudah terdownload, coba kita buka. Nah, ini adalah full text dari jurnal yang tadi sudah kita pilih. Ini publishernya Elsevier pada jurnal Computer in Human Behavior tahun 2020. Oke, kita kembali lagi ke sciencedirect.com. Nah, ini bisa dipilih ya, ada banyak sekali artikelnya. Kalau misalnya tidak ada di sini, kita bisa next ke page 2. Di sini ada 125 halaman. Bisa kita next sampai pada halaman 125. Oke, demikian video tentang bagaimana cara mencari jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Nantikan video-video kami selanjutnya tetap di Danilov Ari 91 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.